liyata'allama minhu ar-rusyda wal khair. Dari situ Nabi Musa alaihissalam sebagaimana disampaikan oleh Syekh Tantawi ini, liyata'allama agar beliau belajar dari Al-Khadir tentang ar-rusyd wal khair. Ar-rusyd itu petunjuk, al-khair kebaikan dan kebajikan. Demikian Syekh Tantawi menyampaikan dalam At-Tafsirul Wasit. Lalu masih penyampaian Syekh Tantawi, beliau mengatakan qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan, qala berkatalah ba'du sebagian ulama. Fi hadhil ayati dalilun ala annal muta'allima taba'un lil alim. Pada ayat ini, fi hadhil ayati, pada ayat ini dalil, ada petunjuk ala annal muta'allim, bahwasanya al-muta'allima, seorang pembelajar, seorang penuntut ilmu itu taba'ul lil alim, merupakan pengikut muallim. Jadi ikut muallimnya, ikut sikap muallimnya, meneladani muallim pengajarnya, menimba ilmu dari gurunya. Wa in tafawatat al-maratib, meskipun level mereka, martabah, dalam bahasa kita martabat itu level, jamaknya maratib. Martabahnya itu tafawat, beragam, berjenjang. Itu tafawat, berbeda-beda. Wala yadhunnu anna fi ta'allumi Musa minal khadiri ma yadullu ala anna al-khadira kana afdalu min Musa. Dan jangan dikira juga, wala yadhunnu, jangan disangka, jangan dikira anna fi ta'allumi Musa minal khadiri, bahwa pada proses pembelajaran atau proses belajarnya Nabi Musa alaihissalam kepada Al-Khadir itu suatu yang menunjukkan bahwa Al-Khadir lebih mulia dari Musa. Jangan nyangka kalau proses belajarnya Nabi Musa kepada Al-Khadir itu dianggap sebagai bentuk keafdolan, keutamaan yang lebih dimiliki oleh Nabi, yang dimiliki oleh Al-Khadir. Bukan. Jadi tetap Nabi Musa alaihissalam tentu lebih mulia sebagai seorang Nabi di antara ulul azmi. Faqad ya'khudul fadilu 'anil fadil. Kadang boleh jadi seorang yang mulia mengambil ilmu, belajar kepada orang yang mulia juga. Al-fadil 'anil fadil. Dari yang mulia belajar, seorang mulia belajar kepada orang yang mulia juga. Wa qad ya'khudul fadilu 'anil mafdul. Dan pada kesempatan berbeda pula, al-fadil, orang yang utama, orang yang dilebihkan, orang yang dimuliakan itu belajar juga dari orang yang tidak seutama orang yang belajar ini. Maksudnya, seorang Nabi Musa, Nabi yang terkenal, ulul azmi, pun belajar kepada al-mafdul yang tidak lebih terkenal, tidak lebih utama dibandingkan dengan beliau, yaitu Al-Khadir. Gitu. Jadi ada kalanya seorang itu boleh jadi belajar kepada orang yang nggak terkenal, pada orang yang boleh jadi tidak populer di tengah-tengah kita. Boleh jadi juga menurut penilaian orang, ilmunya tidak banyak. Belajar mah kepada siapapun lah gitu. Idza ikhtassallahu ta'ala ahadahuma bi'ilmin la yu'allimuhul akhar. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan salah satu dari keduanya, telah mengkhususkan Nabi Musa ataupun Al-Khadir bi'ilmin la yu'allimuhul akhar, yang atau la ya'lamu bi'ilmin la ya'lamuhul akhar, atau la yu'allimuhul akhar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan suatu ilmu kepada salah satu di antara mereka berdua yang tidak diraih oleh
mereka salah seorang itu. Jadi yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi nggak didapat oleh Nabi, ya, tidak didapat oleh Al-Khadir. Yang didapat oleh Al-Khadir ternyata nggak didapat oleh Nabi Musa alaihissalam. Faqad kana ilmu Musa yata'allaqu bil ahkami syar'iyyati wal qada'i bil zawahir. Ini yang poin penting yang harus kita pahami ya. Faqad kana, bahwasanya ilmunya Nabi Musa itu, ilmunya Nabi Musa alaihissalam itu yata'allaqu, berhubungan bil ahkami syar'iyyah, berhubungan dengan hukum-hukum syariat, wal qada, dan hukum tentang pengadilan, ya, tentang keputusan suatu hukum terhadap suatu masalah, bidhawahiriha, yang hukum itu atau hukum-hukum syariah itu diambil dari suatu yang tampak dari perkara tersebut. Jadi pokoknya menghukuminya dari apa yang tampak. Tidak menghukumi berdasarkan hal ghaib atau yang tidak tampak yang belum diketahui. Jadi menghukumi yang zahir. Begitu juga kita sebagai manusia biasa, kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan zahirnya. Ada ungkapan nahnu nahkum bil-zawahir. Nahnu nahkumu bil-zawahir. Kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan zahirnya, berdasarkan lahiriahnya. Zahir bahasa kita, zahir bahasa Arab, kemudian zahir dalam bahasa Melayu, lahir dalam bahasa kita. Za jadi lam bahasa kita ya. Zuhur jadi lohur, zahir jadi lahir, dan sebagainya. Jadi zahir sesuatu yang tampak. Jadi kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan yang tampak. Jangan menghukumi yang tidak tampak. Karena kita nggak tahu yang tidak tampak, kan kita nggak tahu yang ghaib. Maka nahnu nahkumu bil zawahir. Kita menghukumi sesuatu dari yang zahirnya. Menghukumi orang berdasarkan yang kita ketahui secara zahir. Wa kana ilmul khadiri, adapun ilmunya al-Khadir. Wa kana ilmul Khadir, ilmu Khadir itu yata'allaqu bi ba'dil ghaibi, terkait berhubungan dengan sebagian hal yang bersifat ghaib. Jadi bi ba'dil ghaibi, berkaitan dengan sebagian dari hal yang berbau ghaib, yang tidak bisa dilihat. Tidak semua yang ghaib diketahui oleh Al-Khadir. Tidak semua hal yang ghaib diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Khadir. Jadi yata'allaqu bi ba'dil ghaibi, terhadap sebagian hal yang bersifat ghaib. Wa ma'rifatil bawatin, dan ma'rifat, pengenalan Al-Khadir terhadap hal-hal yang bersifat batin. Bawatin bentuk jamak dari batin. Bawatin bentuk jamak dari batin, hal-hal yang bersifat batin, yang tidak tampak. Batin nggak tampak, artinya mungkin boleh jadi menjadi rahasia saat ini yang belum diketahui di masa yang akan datang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bersifat batin, yang ghaib itu kepada Al-Khadir, yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagai Nabi Musa alaihissalam menghukumi secara hukum syariatnya, atau ketika mengadili suatu perkara, memutuskan suatu hukum berdasarkan yang tampak, yang bisa diketahui. Itu yang kemudian nanti akan kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam begitu cepat menghukumi hal yang dilihat, yang tampaknya sebagai suatu kemungkaran yang dilakukan oleh Al-Khadir. Nanti akan kita lihat bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berkomentar terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Khadir. Demikian Syekh Tantawi menjelaskan di At-Tafsirul Wasit beliau, jilid ke-8 halaman 553. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan, ini mirip dengan yang disampaikan oleh Syekh Tantawi tadi, di kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid ke-11 halaman 17. Beliau mengatakan, wala yudhannu anna fi ta'allumi Musa minal Khadiri ma yadullu ala anna al-Khadira kana afdala minhu. Ya. Jangan dikira, jangan disangka bahwa proses belajar Nabi Musa alaihissalam kepada Al-Khadir itu menunjukkan bahwa Al-Khadir afdala minhu, lebih utama daripada Nabi Musa alaihissalam. Mirip yang dikatakan di sini ya. Jadi disebutkan di sini wala yudhannu anna fi ta'allumi Musa min al-Khadiri ma yadullu ala anna al-Khadira kana afdala min Musa. Mirip ya.
Ya, kemungkinan Syekh Tantawi juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi kan lebih senior ya. Baik. Faqad yashiddu 'anil fadili ma ya'lamuhul mafdul. Boleh jadi yang al-fadil itu bisa mengais ilmu dari al-mafdul, orang yang tidak lebih utama dibandingkan dengan dirinya. Wal fadlu liman faddalahu Allah. Ya perlu kita ketahui bahwa al-fadlu liman faddalahu Allah. Keutamaan itu diperuntukkan bagi orang yang memang Allah beri keutamaan. Ya, al-fadlu liman faddalahu Allah. Fal khadiru in kana waliyan. Dan al-khadir meskipun dia adalah seorang wali, fa Musa afdalu minhu. Namun Nabi Musa alaihissalam lebih utama dibandingkan dengan al-khadir. Li'annahu nabiyyun, karena Nabi Musa alaihissalam itu seorang nabi. Wan nabiyyu afdalu minal waliyyi. Dan Nabi lebih utama daripada wali. Gitu. Wa in kana nabiyyan fa Musa fadluhu birrisalah. Wa in kana nabiyyan fa Musa fadluhu birrisalah. Dan seorang nabi, sebagai seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam itu keutamaannya adalah ketika beliau mendapat risalah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, pembawa risalah, pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Wallahu a'lam. Demikian Imam Al-Qurtubi menyampaikan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid ke-11 halaman ke-17. Baik. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran kembali bahwa hal attabi'uka tadi menunjukkan hal attabi'uka. Apakah aku boleh untuk mengikutimu? Menunjukkan tawaduknya Nabi Musa alaihissalam dalam bertanya kepada guru beliau yaitu Al-Khadir. Kemudian juga ittiba'. Kata ittiba' itu menunjukkan keseriusan. Jadi sungguh-sungguh, keseriusan dan sungguh-sungguh untuk mengikuti. Ya, sementara ini attabi'u, kalimat asalnya dari kata atba'u. Kalau atba'u, komitmennya tidak sekuat ketika diungkapkan dengan attabi'u. Atba'u hanya jadi follower aja, pengikut biasa saja, tapi tidak ada komitmen yang lainnya. Keseriusan Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti gurunya. Kemudian kalimat berikutnya ala an tu'allimani, menambahkan apa yang tadi sudah kita bahas. Ala an tu'allimani ini juga menunjukkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengajari kita untuk meninggikan dan menghormati guru. Ala an tu'allimani. Dihormati dan dimuliakan bukan karena apa-apa, tapi karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi dengan ilmu itu maka menjadi mulialah seseorang. Saya pernah dengar dari seorang syekh yang mengatakan bahwa suatu ketika beliau belajar, kemudian gurunya berdiri. Ketika muridnya datang, gurunya berdiri. Lalu ditanyalah, kenapa engkau berdiri ketika dia datang? Padahal dia muridmu. Dia mengatakan, aku berdiri bukan karena dia, tapi aku berdiri karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran. Aku berdiri menghormati apa yang dimilikinya, berupa karunia Al-Quran. Menghormati karena si murid ini punya Al-Quran, maka beliau pun berdiri untuk menghormati muridnya yang hafal Al-Quran tersebut. Jadi, dengan ilmu maka menjadi mulia. Dengan ilmu memiliki kedudukan tertinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebagian yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah meninggikan sebagian di antara orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajatan, orang-orang yang dah diberikan ilmu sekian derajat tingginya dibandingkan dengan yang lainnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Baik. Jadi seolah-olah ketika dikatakan ala an tu'allimani, ini menyatakan diri aku nih enggak punya ilmu, aku nih bodoh, aku nih pokoknya merendah banget di depan seorang guru. Jadi salah satu penghalang seorang untuk mendapatkan ilmu adalah kesombongan ketika seorang murid menyatakan lebih pandai, lebih pintar, lebih berilmu daripada gurunya.
Dengan ketawaduan itu maka seorang murid akan mendapatkan banyak ilmu dari guru, meskipun boleh jadi ilmu ilmu murid tadi mungkin lebih banyak boleh jadi, tetapi karena ketawaduannya maka akan mendapatkan sisi-sisi yang lain yang akan diperoleh oleh seorang murid. Baik. Kemudian ala an tu'allimani tadi berkata dengan komitmen menunjukkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu ingin fokus dan konsentrasi dalam menuntut ilmu. Ala an tu'allimani menunjukkan bahwa beliau tidak punya tujuan lain, hanya untuk menuntut ilmu. Ala an tu'allimani tadi disebutkan sebagai syarat. Syarat berarti memang tidak punya komitmen yang lainnya selain menuntut ilmu. Fokus dan konsentrasi dalam menuntut ilmu. Kemudian, ya tadi disebutkan ya bahwa ala an tu'allimani menunjukkan syarat bahwa mengikuti itu bukan untuk sekarang mengikuti, tapi mengikuti bukan semata untuk mengikuti, hanya sekadar mengikuti, tapi dalam rangka untuk belajar ilmu dari Al-Khadir. Baik. Kemudian tadi disebutkan mimma ullim tarusdah, hanya sebagian dari yang diajarkan kepadamu. Karena daya serap mungkin terbatas, maka dan juga menunjukkan betapa ilmu yang dimiliki oleh seorang guru itu lebih banyak, maka diungkapkan dengan mimma ullimta. Tidak disebutkan dengan ala an tu'allimani ma ullimta. Jadi ada kata minnya, tidak diungkapkan dengan ala an tu'allimani ma ullimta. Enggak ma saja, tapi disebutkan dengan min ma, gitu ya. Jadi tentu berbeda ketika diungkapkan ala an tu'allimani ma ullimta, minnya hilang, maka akan menyerap semua ilmu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Al-Khadir pun mengatakan qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, atau lan tastati'a ma'i sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Baik. Qala, ia berkata, yaitu Al-Khadir, innaka, sesungguhnya engkau, innaka, lan, tidak akan. Lan, sebagian orang mengatakan lan itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Gitu ya, lan, tidak mungkin. Tidak akan. Tastati'a, mampu. Engkau tidak akan mampu. Jadi tastati' itu engkau mampu. Ada lan, tidak akan mampu. Engkau tidak akan mampu. Bersamaku, ma'iyya sabra, dalam keadaan sabar. Ya, jadi innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, engkau enggak mungkin bisa bersabar untuk tetap bersamaku. Ini menunjukkan keluasan pengetahuan guru terhadap murid. Jadi dia tahu bahwa kemampuan muridnya terbatas. Dia tahu bahwa muridnya enggak mungkin sabar karena yang dikuasai oleh muridnya memang tidak memungkinkan untuk bisa membuatnya bersabar. Gitu. Dan ini menunjukkan bahwa ujian ketika menuntut ilmu adalah ujian kesabaran. Sebagaimana kita ketahui, orang yang sabar ketika menuntut ilmu itu kita dituntut untuk sabar. Sabar untuk duduk, sabar untuk mendengar, sabar untuk menyimak, sabar untuk mencatat, sabar, pokoknya semua sabar, sabar untuk berangkat, sabar untuk taat pada guru. Semuanya ujian kesabaran semuanya. Jadi kuncinya menuntut ilmu adalah sabar. Lalu teruskan lagi oleh Al-Khadir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa, bagaimana tasbiru, engkau bersabar ala ma lam tuhit, terhadap apa-apa yang lam tuhit, engkau tidak kuasai. Ahata yuhitu, menguasai secara keseluruhan gitu. Di sini terjemahkan engkau tidak akan bersabar atas sesuatu yang engkau belum kuasai, belum kau miliki. Lam tuhit, artinya ihata itu menguasai dengan baik secara keseluruhan. Lam tuhit bihi, engkau dengannya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi, yang dengannya itu harusnya engkau dengan itu engkau belum punya khubra. Khubra itu ilmu yang lebih detail, bahkan ilmu yang bersifat batin, ilmu yang tidak tampak, maka disebutlah khubr. Kita dapati dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir.
Al-khabir sering diterjemahkan dengan maha teliti. Artinya khabirnya itu secara keilmuan bukan hanya ilmu yang dangkal tapi sampai detail-detailnya, sampai rinci-rincinya. Ya, disebutkan dengan khubr. Ya, ilmu pengetahuan yang lebih detail lagi. Dia di sini disebutkan engkau wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya, belum punya ilmu khubr yang cukup tentang hal itu. Baik. Ini tanggapan Al-Khadir ketika melihat Nabi Musa alaihissalam kemungkinan nggak bisa bersabar. Dan dari dialog yang awal tadi kita sudah simak, ketika bertemu, lalu Al-Khadir bertanya, ketika Nabi Musa mengenalkan anak Musa, beliau mengatakan, Musa Bani Israel, engkau Musanya Bani Israel. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Khadir telah mengenali Nabi Musa alaihissalam. Dan mungkin juga beliau sudah tahu sepak terjang yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah mengenal profil Nabi Musa alaihissalam sebelum bertemu dengan beliau. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya seorang guru mengenali muridnya, mengenal bagaimana latar belakangnya, mengenal bagaimana kesehariannya, mengenal bagaimana adab, sopan santun, akhlak, dan budi pekertinya. Ini penting bagi seorang guru, terlebih lagi guru Al-Quran. Maka para ulama kita mensyaratkan seorang murid yang belajar secara online itu, setidaknya dia pernah bertemu dengan guru, pernah bersama guru, pernah berinteraksi bersama guru secara langsung. Maka kalaupun setoran hafalan misalkan 30 juz, online semuanya itu pada dasarnya mereka tidak setuju dengan itu sebelum mengenal betul bagaimana akhlak seorang murid. Maka mereka biasanya kalau misalkan ada setoran online pasti akan disisakan sekian juz agar bisa disetorkan secara langsung, juga bisa koreksi secara langsung, dan si syekh juga mengenali bagaimana adab keseharian. Ini penting bagi seorang guru untuk mengenali muridnya supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, supaya dikenali bahwa ini betul murid yang amanah, kelak akan menjadi seorang yang betul menjaga ilmu tersebut. Jadi bukan sekadar, kan banyak orang, niat orang kan banyak macam-macamnya. Gitu. Nah ini penting bagi seorang guru, seorang syekh, seorang pembimbing, mengenali bagaimana muridnya, bagaimana kesehariannya.